Kurangnya, Aduh, ini barang dibikin pusing beta sah. Oke, bisa mulai, tapi tapi Bapak Fasil nih, supaya ini saya apa? sampai Kalau mulai Bapak Fasil bisa rekam tuh. tanda rekamat ya nih. Mereka karena rekam ten muncul kayak nak sementara direkam. Ini nanti muncul lah mereka amigo misalnya itu. Kan pelatihan tentang kreo. Boleh. Ah, oke. Baik, selamat malam Bapak Fasil, selamat malam Ibu Marice. Selamat malam juga Ibu Emi. Baik, di sini saya dan Ibu Marice akan melakukan coaching dan perkenalkan saya Ibu Ariance sebagai coach dan Ibu Marice sebagai coachi dengan kasus dari Ibu Marice yakni siswa yang tertidur ketika jam pembelajaran berlangsung. Baik, jadi kita bisa langsung mulai ya Bu. Siap. Selamat malam Ibu Ice. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam juga Ibu Emi. Puji Tuhan kabar saya hari ini baik. Kabar saya juga Bu. Kabar saya juga baik Bu. Edit man Kabar saya juga baik Bu. Oh ya, kemarin Ibu menghubungi saya ingin bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan saya hari ini. Kira-kira ada apa ya Bu? Iya benar, kemarin saya hubungi dan saya ingin untuk berbagi cerita dengan Ibu tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Oh ya, kalau saya boleh tahu permasalahannya apa Ibu? Jadi permasalahan yang saya alami itu ketika dalam pembelajaran murid saya tertidur di meja. Jadi ada siswa yang tertidur di meja saja pembelajaran. Iya, iya betul ya. sekali. Kalau demikian, penyebab permasalahannya menurut Ibu itu apa?
kemungkinan yang terjadi atau penyebabnya itu adalah kurangnya pengawasan dari guru ketika pembelajaran berlangsung. Iya ya. Eh, kalau seperti itu, seberapa besar harapan ibu supaya anak murid tidak tidur lagi ketika pembelajaran berlangsung? Tentunya harapan saya memang sangat besar, di mana saya sangat ingin agar semua murid saya ketika dalam pembelajaran bisa dengan aktif, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tidur di kelas, Ibu. Oh, baik. Demikian. Ya, mantap Ibu. Ah, kalau begitu Ibu, bagaimana langkah Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu hadapi ini? Dari permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi, ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu saya menanyakan kepada murid tersebut mengapa mengantuk dan tidur saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikut, saya menanyakan dan menguatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati kepada anak tersebut. Ya. Baik Ibu, kalau seperti itu ketika Ibu menanyakan murid tersebut, apa jawabannya? Ketika saya menanyakan murid tersebut, ternyata dia punya alasan, di mana dia terlambat bangun, kemudian langsung ke sekolah karena kebetulan hari itu juga pas piket hariannya, sehingga dia tidak dapat sarapan pagi. Jadi ketika jam pembelajaran dia mengantuk. Oh, jadi ternyata dia terlambat bangun pagi ya Ibu, sehingga dia Iya, tidak sempat sarapan lagi. Hmm. Baik Ibu. Kalau demikian, langkah apa yang Ibu harus lakukan? ketika saya menanyakan anak ini, ternyata ada memang secara luar biasa anak ini menyampaikan apa adanya alasannya, sehingga ada hal yang saya sampaikan, yaitu kalau bisa anak ini harus mengatur waktu seefektif mungkin, sehingga ketika datang ke sekolah harus sarapan pagi, karena memang sarapan pagi sangat terlalu amat penting sehingga pembelajaran hari itu bisa diterima dengan sukacita. Ya, betul Ibu. Kita orang dewasa saja sebelum beraktivitas kita perlu sarapan ya Ibu, apalagi mereka Betul. anak-anak ini. Ya. Ya, baik Ibu. Eh, kalau langkah yang Ibu ambil seperti itu, kapan Ibu akan melaksanakan langkah tersebut? Langkah ini saya akan lakukan setelah diskusi ini, mungkin besok. Kemudian saya akan merancang langkah pelaksanaan yang akan saya lakukan. Baik, sangat luar biasa ya Ibu. Kalau baik Ibu, apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang akan Ibu berikan nanti? Jadi komitmen saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu saya akan selalu menguatkan murid-murid tentang keyakinan kelas, kemudian memaksimalkan peran saya sebagai guru, kemudian saya akan melakukan refleksi juga, serta bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian semua teman sejawat, untuk menyampaikan kepada murid maupun orang tua agar ketika murid datang sekolah harus sarapan pagi. Jadi penyampaiannya bisa pada apel pagi atau apel siang ataupun di dalam ruangan sementara dalam pembelajaran bisa disampaikan kepada murid-murid.
sehingga ketika mereka datang sekolah tidak datang dengan tanpa sarapan, karena memang sarapan sangat penting. Betul Ibu, luar biasa Ibu. Mantap sekali ya komitmen yang Ibu ambil. Kalau demikian, dalam komitmen itu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Saya pikir untuk siapa yang membantu, saya pikir semua warga sekolah, termasuk siswa atau murid saya, karena mereka bisa melakukan atau mentaati yang namanya keyakinan kelas, kemudian kepala sekolah, orang tua murid, bahkan semua teman sejawat. Ya, betul Ibu. Baik Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu ke depan? Jadi tindak lanjut saya ke depan yaitu selalu menjalin komunikasi yang baik, kemudian menjaga komitmen yang sudah dibuat. Jadi ya ketika pagi sebelum pembelajaran mungkin saya akan tanyakan ke anak-anak apakah paginya dari rumah mereka sudah makan atau belum, sehingga kita bisa tahu kondisi atau keadaan anak. Ya, betul Ibu. Baik Ibu. Oke, dari komitmen bahkan langkah-langkah yang Ibu ambil itu sangat baik ya. Dan mudah-mudahan melalui langkah-langkah dan komitmen yang akan Ibu laksanakan itu bisa membawa dampak yang luar biasa bagi murid Ibu. Selamat menjalankan tugas dengan semangat. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi solusi melalui masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih. Ya, baik, sama-sama Ibu. Atau nasi enam deu. Ini rekaman tak ini. Iki nan tunnen benefit nan au cete au ruang obrolan beno ne kutonem aku jaringan reko hen hit murai ne. Iya. Benjo. Tidak masalah di siswa tidak. Ya? Tidak aktif. Iya. Pasif. Siswa pasif di dalam kelas ketika pembelajaran. Diskusi kelompok toh? Iya. Ya. Usahan kreatif kayak nah, mau bisa. Film kon main bian. Iya. Akun hemi. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab anak tersebut tidur? Iya. Langsung iki seberapa besaran aika? Iya. Nemo kuski kayak bingung hamis aku pen tuisi jematan ha. Nemo tongkit fasilan. Baik, kita oke tik ya. Roy nu jaringan naski kan iya. Tahin ketihin nen. Taba entupa. Pwede na aika. Tuh. Pesan sedang direkam dengan panggilan tersebut. Darahin rekamin. Sudah aku nanti potong toh. Baik, kita lanjut dengan saya punya Ibu. Badminton langsung murai aja. Maksudnya mulai suko? Maitet murai nuko ini nukit taufi agun fe. Latihan?
Latihan kok nggak boleh. Langsung murahin aja. Mulai sudah dari saya punya. Kami sebenarnya Kamu mohon kira izin. surtan. Sana, mohon izin Bapak, jaringan sudah stabil jadi kami bisa memulai. Usik. Ngereko. Murahin aja. Baik, selamat malam Bapak Fasil. Selamat malam Ibu Marice. Selamat malam Ibu Emi. Baik, melalui ruang kolaborasi malam hari ini, saya Ibu Ariance dan Ibu Marice akan melakukan percakapan atau coaching, dan di sini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Ariance, dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Marice. Dengan kasus dari Ibu Marice yakni siswa yang tidur ketika jam pembelajaran berlangsung. Jadi baik Bapak Fasil, kami akan segera memulai coaching tersebut. Selamat malam Ibu Ice, bagaimana kabar hari ini? Selamat malam juga Ibu. Puji Tuhan kabar saya hari ini sangat baik. Baik, kabar saya juga baik Bu. Oh ya, kemarin Ibu menghubungi saya ingin bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan saya hari ini. Kira-kira ada apa ya Bu? Terima kasih Ibu. Saya ingin berbagi cerita dengan Ibu tentang permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi di kelas Ibu. Oh, kalau saya boleh tahu permasalahannya apa Ibu? Permasalahan saya yang saya alami di kelas ketika dalam pembelajaran ada murid saya yang tertidur di atas meja Ibu. Oh, baik Ibu. Kalau begitu penyebab permasalahannya menurut Ibu itu apa? Sehingga dia bisa tertidur. Iya Ibu, saya berpikir mungkin kurangnya pengawasan dari guru sehingga murid tersebut tidur sementara pembelajaran berlangsung Ibu. Oh, jadi ketika pembelajaran mungkin guru asik menyampaikan materi sehingga tidak sempat mengawasi keberadaan murid itu sehingga ia tertidur. Ya, baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab anak tersebut tertidur? Menurut saya anak ini mungkin tidur karena mungkin malamnya itu dia kurang tidur karena bermain game atau begadang sehingga bisa mengantuk dan tidur saat pembelajaran berlangsung. Ya. Kalau demikian, seberapa besar harapan Ibu supaya anak murid tidak tidur lagi ketika pembelajaran berlangsung? Memang sebagai guru mungkin memiliki harapan yang sangat besar supaya murid di dalam kelas semuanya bisa aktif, semuanya bisa berpartisipasi dengan baik di dalam proses pembelajaran Ibu. Jadi memang itu harapan saya yang sangat besar supaya semua anak-anak aktif dalam pembelajaran. Ya, Ibu memiliki harapan yang sangat besar ya. Nah, namanya kita sebagai guru tentunya kita memiliki harapan yang besar untuk anak-anak kita itu bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, bagaimana langkah Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Langkah yang saya ambil, saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami,
Yang pertama itu saya menanyakan kepada murid tersebut mengapa dia mengantuk, kemudian tidur saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, saya menanyakan dan menguatkan bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati kepada anak tersebut. Oh, betul sekali Ibu. Ibu kembali menanyakan terus tentang penguatan keyakinan kelas ini, mungkin Ibu kembali bertanya kepada dia apakah keyakinan kelas yang ada yang sudah disepakati bersama itu. Nah, Iya, iya, baik benar. Ibu. Ketika Ibu menanyakan murid tersebut, apa jawabannya? Ketika saya menanyakan murid tersebut, ternyata dia menyampaikan bahwa dia terlambat bangun. Kemudian langsung ke sekolah karena kebetulan hari itu piket hariannya. Jadi dia buru-buru ke sekolah, tidak sempat sarapan pagi. Oh, betul. Jadi dia bangun terlambat ya Ibu, sehingga dia tidak sempat Tidak sarapan. sempat sarapan. Kalau demikian, langkah apa yang perlu Ibu lakukan? Langkah yang mungkin saya lakukan adalah menyampaikan kepada murid tersebut agar bisa mengatur waktu seefektif mungkin. Kemudian di saat malam itu tidak boleh bermain game atau dia harus tidur lebih awal sehingga ketika pagi itu bangun tidak terlambat, dan ketika ke sekolah dia harus sarapan pagi karena sarapan pagi itu terlalu amat penting. Betul sekali Ibu, betul. Langkah yang akan Ibu lakukan itu, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa nanti Ibu akan mengingatkan kepada siswa tersebut untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Kapan Ibu akan melaksanakan langkah tersebut? Mungkin setelah diskusi ini saya akan memulai untuk merancang langkah-langkah pelaksanaan dan saya akan menyampaikan kepada murid tersebut sehingga bisa merubah setiap hal yang dia alami sehingga ketika dalam pembelajaran dia tidak tertidur lagi. Baik, Ibu mungkin apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang akan Ibu berikan nanti? Saya akan selalu menguatkan tentang keyakinan kelas, kemudian memaksimalkan peran saya sebagai guru, kemudian selalu melakukan refleksi, kemudian saya akan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, serta semua warga sekolah untuk menyampaikan kepada murid maupun orang tua agar ketika murid datang ke sekolah harus sarapan pagi. Dan harus disampaikan juga kepada orang tua bahwa memang sarapan pagi itu sangat amat penting bagi anak-anak sekolah. Baik, luar biasa ya Ibu, luar biasa sekali Terima kasih. komitmen yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Yang membantu saya dalam melaksanakan komitmen ini, yang pertama mungkin murid atau siswa saya, di mana mereka harus berupaya untuk mentaati keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian kepala sekolah, orang tua murid, bahkan semua teman sejawat. Bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan yaitu selalu menjalin komunikasi yang baik, kemudian tetap menjaga komitmen yang sudah dibuat. Betul, Ibu. Oke, baik. Sangat luar biasa ya, Ibu. Dari kasus yang Ibu sampaikan, terus langkah-langkah yang Ibu ambil, serta komitmen yang Ibu akan lakukan, itu sangat luar biasa dan mudah-mudahan hal itu sangat berdampak kepada
murid Ibu yang ada di kelas, dan selamat menjalankan tugas dengan semangat ya Bu. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi solusi melalui masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, baik, sama-sama Ibu. Langsung lanjut Ibu Punggung. Ya. Baik, selamat malam Bapak Fasil, selamat malam Ibu Ariance. Selamat malam juga. Kita akan memulai dengan kegiatan coaching malam hari ini, dan perkenalkan saya Marice Nenoharan sebagai coach dan Ibu Ariance Fontuna sebagai coach. Dan kami akan melakukan coaching ini dengan kasus dari Ibu Ariance, yaitu murid yang tidak aktif atau pasif ketika diskusi kelompok. Baik, jadi selamat malam Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat malam juga Ibu. Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Amin, amin. Baik Ibu, di kesempatan ini apa yang perlu Ibu sampaikan? Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah Ibu luangkan malam ini sehingga bisa bercakap-cakap dengan saya. Sama-sama Ibu, silahkan disampaikan apa yang perlu Ibu sampaikan. Begini Ibu, sebenarnya saya sedikit terganggu Ibu. Sedikit terganggu ketika dalam proses pembelajaran di kelas, ada murid saya yang kurang aktif atau pasif. Oh, baik Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid pasif di kelas? Tentunya Ibu saat melihat murid yang pasif, saya merasa khawatir, dan tentunya sebagai seorang pendidik, saya sangat sedih karena apa? Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran. Benar Ibu, memang kita sebagai guru mungkin kita merasa khawatir ketika murid kita tidak aktif atau dia pasif dalam pembelajaran. Jadi apa saja faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif di kelas? Baik Ibu, ada banyak faktor yang membuat murid pasif di kelas sebenarnya, tetapi salah satunya yang sangat menonjol, yakni salah satunya itu murid tersebut kemungkinan tidak merasa percaya diri, dan juga kemungkinan murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas Ibu. Jadi kenapa saya bilang tidak percaya diri? Karena mungkin dia dalam kelompok itu Ibu, mungkin ada temannya yang ia pikir ada temannya yang lebih bisa atau lebih pandai menurut dia, sehingga ketika dia bergabung dengan mereka dia merasa bahwa dirinya itu tidak sederajat dengan mereka sehingga mengurangi kepercayaan dirinya. Terus yang kedua, mungkin dia merasa bahwa materi yang akan mereka bahas dalam kelompok itu bagi dirinya itu tidak menarik. Jadi dia tidak terlalu peduli sehingga dia tidak aktif dalam diskusi itu, Ibu. Oh, memang benar ketika kalau murid tidak pasif, memang mereka memiliki alasan. Bahkan ketika kita melihat secara langsung sebagai guru juga, memang kita merasa khawatir, tetapi dari permasalahan ini
bagaimana kondisi belajar murid di rumah? Jadi baik Ibu, mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa ketika saya berkoordinasi dengan orang tuanya, orang tua murid tersebut mengatakan bahwa anak tersebut ia sering bermain di rumah dan di rumah dia tidak suka belajar, Ibu. Oh, jadi Ibu sempat berkoordinasi dengan orang tua. Betul, Ibu. Ah, apa yang Ibu dapat lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Baik, Ibu, rencana saya untuk mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas dengan cara saya mendekati dia, terus saya memberikan kepada dia pemahaman bahwa ketika kita memiliki tujuan ke sekolah itu untuk belajar. Jadi di antara kita semua itu tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang uh, lebih tidak pintar, sehingga dia merasa saya membangun percaya dirinya kembali, sehingga dia merasa bahwa oh iya betul, ketika kita di sekolah itu memang betul kita sama-sama datang untuk belajar. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, saya mengajaknya untuk turut serta dalam kelompok bersama murid yang lain. Jadi saya akan mengajak bahwa ketika kita kerja kelompok bersama teman-teman itu sangat asik atau seru, karena apa yang kita tidak tahu teman yang satu akan tahu dan dia akan memberitahukan kepada kita, sehingga kita saling melengkapi seperti itu, Ibu. Oh iya, benar. Baik, bagus sekali, Ibu. Terus bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Jadi baik Ibu, saya sudah merencanakan cara untuk bisa menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua murid 1 minggu 1 kali untuk kami bisa membahas perkembangan belajar murid tersebut. Oh, jadi Ibu menjadwalkan pertemuan rutin setiap minggu Iya, sekali ya. Baik, siap. jadi mungkin apa lagi rencana Ibu ke depan untuk membantu murid tersebut? Baik Ibu, rencana saya akan berbicara 4 mata. Saya akan berbicara 4 mata dengan murid tersebut. Karena apa saya harus berbicara secara 4 mata? Mungkin ada hal-hal secara pribadi yang menurut dia itu perlu harus untuk dibicarakan secara pribadi, ya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain selain saya dan dia. Mungkin seperti itu Ibu, sehingga saya memberikan kepada dia juga arahan positif untuk ia bisa mengambil bagian ketika ada diskusi kelompok di kelas nanti. Dari hal tersebut, mungkin kapan rencana tersebut akan dimulai? Jadi baik, rencana tersebut akan saya jalankan mulai minggu depan, Ibu. Oke, baik Ibu. Selamat berjuang, selamat menjalankan tugas, semoga sukses selalu. Terima kasih Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Baik, jadi inilah hasil coaching kami. Saya Ibu Marice Nenoharan dan Ibu Ariance Emilia Fuentuna. Terima kasih. Selamat malam Bapak Fasil. Kami sudah selesai. Rekam tesemai. Ruang penyimpanan tidak cukup. Ini atau ini rekam, napasa.
kami semua itu nak pasak kita, nak pasak nih. Ay, napasok. Ya om setiap dobelkan. Aduh. Ibu kelompok 2, Ibu Arianti dan Bu Marise sudah selesai dua-duanya? Siapa Selesai Pak? Bapak. Sudah selesai, saya stop dulu. Kakaknya baru Ibu ngobrol ya. Bukan tim